Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Untuk kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan soal-soal di video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas soal matematika kelas 5 KD 3.8 dengan materi tidak beda jauh dengan KD 3.7 ya anak-anak. Itu pengolahan data, membaca dan menafsirkan diagram gambar atau nanti ada diagram batang dan juga data tabelnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal pertama. Perhatikan tabel hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan ada 5 data ya, yaitu nilai 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu berarti datanya ada 5 ya. Nah, yang jadi pertanyaan nomor 1 adalah banyak siswa kelas 5 adalah, nah tinggal kalian jumlahkan seluruhnya nih, banyak siswanya. Yaitu 2 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 ya. Tinggal kalian jumlahkan semuanya. 2 tambah 6 8 hasilnya. Kemudian 8 ditambah 5 itu kan 13 ya. Nah, caranya 13 berarti kita tulis angka terakhirnya saja, angka 3. Kemudian 5-nya kita coret. Pokoknya yang hasilnya 2 angka, kan 13 2 angka, kita coret angkanya ya. Kemudian kita lanjutkan 3 tambah 4, yang kita jumlahkan 3 tambah 4 nya saja. 3 tambah 4 hasilnya 7. Nah, hasilnya 7, 4 nya jangan dicoret karena 7 nya kan angkanya cuma 1 jadi 7. Lanjutnya 7 tambah 3 ya, 7 tambah 3 kan 10. Nah, itu kan hasilnya 2 angka, yang kita tulis 0, kemudian 3 nya kita coret. Nah, untuk hasilnya berapa? Yang kita coret angkanya kan ada 2, nah kita tulis 2. Nah, angka terakhirnya tadi yang kita jumlahkan kan 0, angka terakhirnya berarti kita tulis seperti ini, jadi 20 gitu ya. Jadi banyak siswa kelas 5 sebanyak 20 siswa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2 sampai nomor 4 ya. Perintahnya, tapi di sini nomor 2-nya tidak ada. Kita lanjut saja ke nomor 3, 4 sama 5. Oke, pertanyaan nomor 3, nilai terendah dari data di atas. Nah, ini sebenarnya gampang ya, tinggal kalian lihat saja data nilai ulangan IPA siswa kelas 5C untuk nilai terendah. Nah, di sini tinggal kalian lihat saja, yang penting kalian teliti dalam mencari nilai-nilai yang paling rendah. Di sini ada angka 55 ya anak-anak, paling rendah ya. Ada 55 sama 60, berarti yang paling rendah adalah 55. Kemudian banyak siswa yang memperoleh nilai 85. Ini juga sama, gampang, tinggal kalian lihat saja data tabelnya, mencari nilai 85 sebanyak berapa tuh ya. Kita hitung 1, 2 ya, ada 2 ya, berarti ada 2 yang memperoleh nilai 85. Kemudian nomor 5, jumlah siswa yang memperoleh nilai di bawah 80 adalah, nah di bawah 80 ya. Di bawah 80 berarti 80-nya tidak masuk hitungan. Di bawah 80 kita hitung 71, 672, kemudian 55 3, 84 nggak termasuk, 92 nggak termasuk, 95, 85, kemudian 64, 75, 5, 98 tidak, 84 tidak, kemudian 75 6, 90 tidak, 94 tidak, 64 ya masuk di bawah 80 ya. 7, kemudian sama 97 tidak, 95 tidak, dan 73 termasuk di bawah 80 ya. Berarti ada sebanyak 8 orang yang mendapatkan nilai di bawah 80. Nah, itu sebenarnya harusnya mudah kalian jawab ya. Untuk pertanyaan seperti ini tinggal lihat data yang ditampilkan seperti itu. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk nomor 5 ya, selisih siswa yang gemar olahraga futsal dan basket. Nah, ini merupakan data diagram batang dari data olahraga kegemaran siswa. Ada olahraganya, ada basket, bulu tangkis, futsal, bersepeda. Berarti ada 4 data. Yang ditanyakan adalah selisih, berarti selisih itu pengurangan antara yang gemar futsal dan basket. Kita lihat futsal, diagram batangnya menunjukkan angka 12, berarti banyak siswa yang gemar dengan futsal sebanyak 12. Dan untuk basket, yang gemar dengan basket ada 4 orang. Maka selisih antara futsal dan basket adalah 12 dikurang 4, hasilnya 8 orang. Ya, 8 siswa. Oke, berikutnya nomor 6.
sampai nomor 8 dari diagram garis ya. Sebenarnya diagram garis sama diagram batang sih sama ya, cuma perbedaan ini aja, perbedaan bentuk ya. Oke, nomor 6, penurunan ekspor terjadi pada tahun. Nah, ini benar gampang, tinggal lihat aja diagram garisnya, garis yang menurun ya, tinggal lihat garis yang menurun dari tadinya di atas kemudian turun ke bawah. Nah, itu kan udah jelas ya. Pada 2013 pertama itu turun dari 2012-20 kemudian turun ya kan, garisnya turun, berarti kan mengalami penurunan. Kemudian yang mengalami penurunan lagi pada diagram garis itu terdapat 2016 turun nih dari 2015, kemudian pendapatannya atau hasil ekspornya turun pada tahun 2016. Ini terlihat jelas ya garisnya ke bawah. Berarti nomor 6 jawabannya adalah 2013 dan 2016. Untuk nomor 7, selisih pengurangan ekspor tahun 2013 dan 2016. Nah, 2013-nya kita lihat ekspornya sebanyak 10 ton. Kemudian 2016 itu sebanyak 40 ton. Maka selisih pengurangannya ya, maka selisih ekspornya tinggal kalian kurang saja, 40 dikurang 10 yaitu sebesar 30 ton. Seperti itu ya. Sekarang jumlah ekspor jagung Desa Makmur selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun yaitu kalian tinggal lihat saja datanya, yaitu 2012 yaitu sebanyak 20 ton, kemudian 2013 10 ton, 2014 30 ton, 2015 50 ton, dan 2016 sebanyak 40 ton. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan saja semuanya data yang ada dari data diagram garisnya, maka hasilnya adalah jumlah ekspor Desa Makmur selama 50 tahun adalah 5 tahun adalah 150 ton ya. Berikutnya soal nomor 9, diagram lingkaran. Diketahui total buah yang dijual pedagang adalah 600 kg. Berapa kilogram buah apel yang dijual oleh pedagang tersebut? Kalian perhatikan pada diagram lingkarannya terdapat 4 data, yaitu apel, mangga, pir, dan juga jeruk. Nah, diagram ini merupakan diagram lingkaran dalam bentuk persen ya, persentase. Nah, sebelumnya itu kalian perhatikan ada angka 600 kg. Nah, 600 kg ini bukan data apel, bukan data mangga, bukan data pir, ataupun data jeruk. Tapi 600 kg ini adalah seluruh ya, seluruh data. Berarti pada soal nomor 9 ini merupakan data kelompok. Jadi 600 kg ini adalah data keseluruhan dari apel, mangga, pir, dan jeruk. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 600 kg. Nah, sekarang dari data kelompok itu yang dicari hanya berapa kilogram buah apel yang dijual oleh pedagang. Nah, kalian perhatikan data apelnya ya, sudut siku-siku dalam persentase yaitu sebesar 25%. Nah, kalau lingkaran penuhnya kan 100%. Kalau misalkan dalam derajatnya adalah 360 derajat. Nah, selanjutnya untuk mencari buah apel ya, buah apel dengan data kelompok itu kita hitung dulu, karena kita sudah temukan, kita sudah ketahui persentase apelnya itu sebesar 25%, maka kita langsung cari untuk banyaknya apel yang dijual oleh pedagang tersebut. Nah, persentase apel itu 25%, kalian kalikan dengan 600 ya, 600 kg data yang sudah diketahui dibagi dengan persentase satu lingkaran penuh. Kenapa 100 lingkaran penuh? Karena datanya data kelompok, satu lingkaran penuh berarti 100%. Nah, simbol persentasenya kita hilangkan saja ya, jadi tinggal 25 kali 600 dibagi 100. Bisa kalian bagi aja dulu supaya angkanya tidak terlalu besar ya. Antara 25 sama 100 bisa dibagi dengan angka yang sama ya, dan 600 sama 100 juga bisa. Atau kalian mau kalikan dulu 25 kali 600, kemudian hasilnya nanti dibagi 100 juga boleh. Nah, kita bagi saja supaya angkanya tidak terlalu besar, yaitu kita bagi dengan angka 600 dan 100 ya. 600 bagi 100 hasilnya adalah 6, atau sama-sama bagi 100 boleh. Jadi 600 bagi 100 6,
100 bagi 100 1, jadi nggak usah ditulis satunya ya. Jadi sisanya angkanya adalah 25 dikali 6, hasilnya adalah 150 kg apel yang dijual oleh pedagang tersebut. Lanjut ke soal nomor 10, buatlah diagram batang atau garis dari data berikut. Nah, kita fokus ke diagram batang saja. Diagram garis sebenarnya mudah ya, sama dengan diagram batang. Cara buatnya, kita buat garis mendatar atau garis horizontal 1, garis vertikal 1 ke atas ya. Kemudian ada 2 kolom, itu kolom nilai dan banyak siswa. Untuk kolom nilai kita tempatkan di garis mendatarnya ya, garis horizontalnya sebanyak 5 ya, sebanyak 5 data, yaitu kan nilainya 5, 6, 7, 8, 9, ada 5. Nah, garis perpotongannya kita tuliskan 0, kemudian kita lanjutkan, kita masukkan untuk data nilainya yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di bawahnya kalian kasih keterangan yaitu nilai, seperti ini ya. Nah, untuk banyak siswanya kalian tempatkan di garis vertikalnya sebanyak berapa ya, banyak 5 ya, 5 garis ya ke atas. Nah, seperti ini. Nah, untuk banyak siswanya ini terserah kalian, boleh kalian urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 atau seterusnya, atau boleh kalian tempatkan dengan kelipatan 2 ya, boleh, atau kelipatan 3 boleh, kelipatan 4 boleh, disesuaikan angkanya. Kalau angkanya besar, banyak siswanya ya minimal kelipatan 5 atau 10. Nah, di sini karena angkanya paling besar itu banyak siswanya 6 ya kan. Saya akan membuat garis vertikal itu dengan kelipatan 2. Berarti habis 0 langsung ke 2. Kemudian 4, 6, 8 dan seterusnya ya, kelipatan 2. Nah, di sini sampai 8 saja karena data banyak siswa paling besar kan 6. Nah, kita buat diagram batangnya ya dari angka 5. 5 banyak siswanya 2, berarti kita buat diagram batangnya ke arah angka 2 seperti ini ya, seperti yang kalian lihat pada gambar. Diagram batangnya nilai 5 ke arah angka 2 seperti ini. Kemudian nilai 6 sebanyak 6 siswa, diagram batangnya kita arahkan ke arah 6 ya, banyak siswanya 6. Kemudian nilai 7 mendapatkan yang didapatkan nilai 7 itu sebanyak 5 orang. Nah, 5 orang itu ada di antara 4 sama 6 ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, berarti itu 5 ya. Kemudian nilai 8 di banyak siswa yang didapat adalah 4 siswa. Nah, kalian arahkan ke arah 4. Untuk nilai 9-nya siswa yang didapatkan adalah 3. Jadi banyak siswa yang mendapatkan nilai 9 yaitu sebanyak 3. Kita arahkan ke arah angka 3 yaitu di antara angka 4 sama 2 ya. Nah, seperti ini yang kalian lihat pada layar kalian. Nah, inilah diagram batang yang diperintahkan untuk soal nomor 10. Atau bisa diagram garis. Kalau diagram garis ya kalian tinggal kasih titik-titik setiap pertemuan ya, kemudian lanjutkan dengan membentuk garis. Jadi setiap titiknya itu kalian sambungkan dengan garis-garis. Jadi bisa kalian lihat contohnya di contoh soal sebelumnya ya, di soal nomor 9 kalau nggak salah. Nah, ini saja penjelasan yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika penjelasannya kurang berkenan atau kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.